Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, shaimin was shaimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Pertama, mari kita berdoa, mudah-mudahan sholat kita diterima Allah, dapat menghapus dosa-dosa kita dan membuka pintu berkah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Mudah-mudahan berkah sholat subuh berjamaah kita semua diberikan sehat walafiat, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, tambah umur, tambah istiqomah ibadahnya, dan semoga nanti kita kembali kepada Allah dengan membawa husnul khatimah. Bapak Ibu, tadi malam kita melaksanakan i'tikaf dan qiyamul lail di malam ke-25. Maka kalau kita menilik hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Lailatul Qadar, maka kesempatan malam ganjil di 10 malam terakhir ini tinggal sekali. Kapan itu? Malam 27. Karena malam 29 ini sudah ada yang baca takbir nanti, Pak. Sudah ada yang memutuskan hari rayanya hari Jum'ah. Hari Jum'ah itu kalau hitungan mulai awal Ramadan hari Kamis berarti 29 hari. Berarti malam 29-nya sudah tidak ada. Tidak mungkin panjenengan iktikaf tapi yang lain takbiran gitu. Nah, Rasulullah itu pernah didatangi sahabat. Ya Rasulullah, aku tidak mendapatkan malam 21. Rasulullah menjawab, cari yang 23. Aku juga tidak mendapatkan yang 23. Cari yang 25. Ini pun aku tidak mendapatkan ya Rasulullah. Cara PP legine kebacut lah ngono Pak. Cari 27. Lah hadis ini dibawa oleh Abdullah ibnu Abbas, sehingga orang Arab, orang Mekah, Madinah itu sangat fanatik dengan bahwa Lailatul Qadar itu selalu jatuh di malam 27. Dari hadis Abdullah ibnu Abbas. Jadi landasan keyakinannya itu karena yang membawa hadis ini Abdullah ibnu Abbas, dan mereka sangat yakin, ngefan lah Bapak Ibu kepada Abdullah ibnu Abbas. Orang itu kalau ngefan itu kan bagaimana Pak? Pokoknya apa jare Ibnu Abbas lah. Nek cara PP Legi apa jare Pak Muzaki lah. Jadi landasan keyakinannya begitu. Makanya kalau kita lihat malam 27 itu tumplek-blek Pak sudah. Mekah penuh, Madinah penuh. Orang tawaf, orang sholat, orang zikir sampai ke gunung-gunung itu semua. Karena nggak muat Masjidil Haram. Dan biasanya jamaah kita itu setelah malam 27 pulang ke tanah air. Sebagian juga ada yang hari raya di sana. Nah, memang manusia ini membentuk keyakinan itu beda-beda Pak, sehingga memunculkan persepsi tentang Lailatul Qadar ini juga berbeda-beda. Maka izinkan saya menyampaikan persepsi saya yang saya ambil dari beberapa literatur yang mungkin bisa menambah khazanah kita semua Bapak Ibu, yang mengatakan bahwa malam Qadar itu jatuh di malam 25
Itu Imam Al-Ghazali. Beliau menghitung setiap Ramadan diawali dengan hari Kamis, pasti Lailatul Qadar jatuh di malam 25. Kalau itu Pak, berarti tadi malam Pak. Wis kauman sampean. Nah, lagi-lagi ini keyakinan Bapak Ibu. Kemudian ada yang mengatakan yang jatuh pada malam 23. Ini juga ada ulama besar Pak. Seorang wali Allah mengatakan bahwa jika malam ganjil itu bersamaan dengan malam Jum'ah, maka disitulah jatuh malam Qadar. Nah kalau kita telisik lagi bahwa malam Jum'ah tahun ini yang ganjil itu ada di malam 23. Jadi ada 3 persepsi ini. Satu kubu mengatakan 23, satu kubu mengatakan 25, satu kubu mengatakan 27. Hadirin sekalian. Nah, sekarang begini. Lailatul Qadar ini kan anugerah terbesar bagi Allah. Untuk siapa anugerah ini? Untuk mereka yang benar-benar dari awal Ramadan itu sudah pantas mendapatkannya. Jadi ibarat hadiah itu Pak, jangan hanya lihat hadiahnya, harus ada keterangan di bawahnya, syarat dan ketentuan berlaku. Ada undian umroh, jalan sehat berhadiah umroh. Biasanya kita mengadakan kalau 1 Muharram, ada sponsor kadang-kadang 5 umroh, kadang-kadang 7 umroh. Nah orang berebut pokoknya apakah setiap orang yang mengikuti jalan sehat dan mendapatkan kupon ada nomor registrasinya itu kemudian mereka mendapatkan umroh semua? Tidak, ini diundi Pak. Sama dengan Lailatul Qadar. Apakah semua orang yang puasa itu dari awal mendapatkan Lailatul Qadar? Belum tentu. Ataukah apa semua orang itu yang iktikaf di masjid di malam itu mendapatkan Lailatul Qadar? Belum tentu. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadirin, Lailatul Qadar ini kepunyaan Allah Pak. Kepunyaan Allah. Dan Allah yang tahu siapa yang berhak untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Jadi kita jangan sok tahu gitu. Ada orang itu pede sekali. Dia cerita, Pak saya itu mulai awal nggak puasa Pak saya Pak. Loh kenapa Pak? Saya nunggu malam 21 baru puasa saya. Serus ngenteni Lailatul Qadar. Dari mana Pak? Ini dari mana? Makanya orang ini kadang-kadang memang perlunya ilmu di sini. Jadi dia bersuudzon atau berpersepsi yang jelek kepada Lailatul Qadar. Jadi kata menunggu malam 21 gak gelem poso. Hadirin sekalian, terus ada juga yang karena memang hadisnya begitu Pak. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza kana fil ashril awakhir min Ramadan ahya lailahu wastaiqadha ahlahu wa shadda mizarahu. Rasulullah itu kalau 10 malam terakhir menghidupkan malamnya, kemudian membangunkan keluarganya dan mengikat kencang ikat pinggangnya. Kalau kita itu melakukan hal yang sama dengan Rasulullah, sudah tidak usah berpikir Lailatul Qadar. Kita itu menghidupkan sunnah dan mencontoh Rasulullah saja sudah bagusnya luar biasa. Adapun urusan Lailatul Qadar itu Bapak Ibu, saya berharap tidak berharap, kalau Anda pantas mendapatkannya mesti oleh Pak. Jadi sebenarnya di akhir Ramadan itu konten kita bermuhasabah kepada Allah adalah apakah saya pantas atau tidak. Jenengan iki lho Pak, nek pantes Pak, nang dia diuber sampai Lailatul Qadar sampai. Tapi nek gak pantes ndak berhak, masih ya iktikaf melekan nang masjid nyungsang jempalik sujud sampai nangis-nangis, gak pantes gak oleh. Ini persoalannya pantas apa tidak. Dan yang maha mengetahui itu adalah Allah. Memang Allah gak tahu, terus kita harus mencari, ada narasi-narasi Pak, mencari Lailatul Qadar. Ada lagi menghadang Lailatul Qadar. Lapo didang iku mungsone be. Ada lagi yang paling ekstrim itu Pak, apa menjebak Lailatul Qadar. La haula wala quwata illa billah. Hadirin, coba ditanyakan dirinya masing-masing Pak. Apakah pantas kita mendapatkan itu? Suatu ketika ada penelpon, ada program radio
Dia telepon sambil nangis-nangis, Pak Yai, saya ini sedang sakit Pak, saya opnam di rumah sakit. Biasanya saya ke masjid, tapi tahun ini nggak bisa ke masjid sama sekali. Tapi saya kepingin mendapatkan Lailatul Qadar Pak Yai. Apakah nggak mungkin, nggak mau Lailatul Qadar itu mampir ke rumah sakit? Gayung bersambut, ternyata banyak yang terprovokasi dengan pertanyaan itu. Pak polisi telepon, Pak Yai, saya ini tidak bisa ke masjid Pak, saya ini lagi harus piket jaga di pos keamanan. Terus bagaimana saya caranya dapat Lailatul Qadar Pak? Ternyata ada penelpon lain yang jaga pelang kereta api juga telepon saya, tidak bisa ke masjid Pak, saya jaga pelang kereta api. Bapak Ibu, kalau kita melihat dari semua literatur bagaimana Rasulullah SAW ketika malam Qadar dan mulianya malam Qadar, maka masjid yang dimaksud untuk iktikaf dalam rangka menghabiskan malam 10 akhir Ramadan itu bukan masjid dalam konteks bangunan seperti fisik seperti ini Pak. Tapi kalau 10 malam terakhir semua bumi Allah itu menjadi masjid. Ju'ilatil ardu masjidan wa tahura. Mungkin Anda baru mendengar statement ini dari saya. Tidak apa-apa Pak, ini khazanah keilmuan kok. Saya bilang kepada di rumah sakit, Pak, masjid rumah sakitmu adalah masjidmu Pak, iktikaflah di situ, zikir Pak yang banyak, mohon kepada Allah. Pak polisi, masjidmu adalah pos keamananmu itu. Bebero sajadah Pak polisi, zikir sing akeh nang kono. Yang jaga pelang kereta api itu masjid Anda di sana Pak. Bahwa ada orang itu yang badannya itu di luar masjid tapi hatinya di dalam masjid. Ada Pak. Ada orang yang badannya di masjid tapi hatinya di luar masjid. Tadi malam itu kan puncaknya Al-Akbar itu, malam minggu terakhir, rame pol itu Pak. Ada yang iktikaf itu bawa kasur, bawa bantal, bed cover, lengkap. Saki pasangin cilik pisan. Iki pindah turu Pak iki Pak. Dan ada yang bawa kacang Pak. Kalau sudah malam ganjil ini ada tim kebersihan kita itu selalu mengumpulkan kacang. Ada yang dapat 2 karung, 3 karung. Itu menunjukkan bahwa yang iktikaf di Masjid Al-Akbar itu nggawa kacang Pak, ngemil Pak. Mungkin sampai wiritan Allahumma innaka afun tuhibbul afa, ngemut kacang. Jangan sempitkan tempat untuk iktikaf ketika 10 malam terakhir hanya sebatas bangunan fisik masjid. Ini bangunan fisik Pak. Ada orang yang lebih tenang kalau iktikaf merenung itu di pantai, monggo. Kayak teman saya itu Pak, ame kok mancing. Ada yang tenang itu di gunung, macam-macam Pak. Semua tempat kalau 10 malam terakhir itu jadi masjidnya. Ibu-ibu kalau berhalangan silakan di rumah. Masjid Anda itu di rumah. Ada ibu-ibu yang sambatan, Pak Yai, saya ini ibu saya sakit Pak, tidak bisa ditinggal Pak, harus ditunggoni terus. Tapi hati saya kepingin di masjid. Gak usah ke masjid Bu, nunggoni ibu lebih mulia. Dan itu masjid sampean, tidak kalah mulianya dengan yang di masjid. Biasanya ngombe ini biasanya. Ini posoan kan ngombe ini. Watuk-watuk kan sing ngombe. Hadirin, oke. Kita luruskan Pak, oke ya. Kemudian ditanya wiritan apa yang kita baca pada saat kita menghabiskan malam-malam akhir Ramadan. Akhirnya ada yang mengungkapkan satu hadis riwayat Bukhari. Ibunda Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah tentang wiritan yang dibaca. Rasulullah menjawab, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, senang memaafkan, maafkan aku. Mosok ngeten iki mboten asal ngombe, Pak. Wong watuk-watuk ngoten. Dari ibu-ibu sakno rek ya rek. Ya ana ngombe kok rek. Saya setia kepada Allah walaupun ada minuman macam-macam, enggak saya minum sekarang, Bu. Engko mari Bu kok tak ombe ini. Saya setia kepada Allah. Belum waktunya minum makan ya saya enggak makan. Walaupun dibayari berapapun enggak mau saya sekarang. Engko mari Bu kok tak cukup duit sampai. Terus ada orang wiritannya Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun. Bahwa Rasulullah memberikan tawaran wirid itu, Pak. Itu sebahagian dari wiridnya.
Bukan harus wirid itu. Bahwa manusia itu oleh Allah diberikan titik jenuh. Coba sampean mari terawih sampai subuh wiridan padha iku. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tu. Akhirnya ngelempit-ngelempit innaka afuwun apem. Akhirnya kejebet apem. Allahumma innaka apem. Begitu. Itu salah satu dari pilihan yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Itu Pak. Wiritan, misalkan setengah jam pertama wiritan itu, setengah jam kedua, jangan diteruskan Pak. Terus apa Pak? Pilihannya apa? Ini, tidak ada yang paling mulia zikir yang dibaca untuk menghabiskan 10 malam terakhir kecuali membaca Al-Quran, membaca Quran. Jadi kita capek Allahumma innaka afun, sudah stop baca Quran. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menyarankan kepada kita bahwa zikir ini kan variannya ada 3. 1, zikir berdiri. 2, zikir duduk. 3, zikir kok tidur, berbaring. Beda Bapak Ibu, tidur sama berbaring itu beda. Oh, jawabnya banter, berdiri, duduk, tidur. Ya tidur ya gak zikir, yang turu, yang ngorok. Ini dipakai semua Pak. Semalam suntuk panjenengan dalam satu posisi. Mohon maaf Bapak Ibu, manusia itu Pak memang diciptakan oleh Allah itu harus banyak variasi-variasi untuk mengobati jenuh dan bosan. Jangan hanya duduk Bapak Ibu. Pertama mungkin datang kita wiritan Allahumma innaka afun, sudah jenuh baca Al-Quran. Baca Quran juga variannya banyak, dibaca lafadznya, tilawahnya. Yang kedua nggak baca tilawah tapi baca artinya, sama Bapak Ibu. Termasuk berdiskusi. Saya kemarin ke Jakarta diundang ke Pondok Indah itu. Jadi panitia takmirnya menyatakan nanti Pak Yai Muzaki akan memimpin ya Pak. Kita sudah carikan bagaimana format acaranya, luar biasa Pak. Jadi tarawih itu selesai 8:30. Kemudian setelah itu kita diajak makan-makan. Setelah makan-makan jam 11 mulai tausiah. Dia minta tausiahnya itu 1 jam, setengah jamnya itu dialog. Karena dia menyatakan bahwa duduk di majelis ilmu itu fadilahnya lebih mulia daripada sholat 1000 rakaat. Hadisnya sahih. Jenengan ngaji seperti ini Pak, 1 jam itu kemuliaannya melebihi sholat 1000 rakaat. Padahal di pertengahan Ramadan kemarin saya diundang oleh seorang jamaah di daerah Pandegiling sana Bapak Ibu untuk imam terawih karena dia akrab dengan saya mau. Ternyata saya gagalkan. Kenapa Pak? H-1 dia telepon, Pak Yai nanti kita menggunakan terawih yang 100 rakaat. Langsung batal acara wis. Saya mundur Bapak Ibu. Saya tidak terbiasa 100 rakaat itu Pak. Memang di Mekah kan ada 100 rakaat, ada 36 rakaat, ada yang 20 rakaat, ada 8 rakaat. Sekarang ini yang terakhir ini 13 rakaat. Beda lagi Pak. Dan itu sah, tidak ada masalah. Wong tarawih itu tanpa batas kok. Mau 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh. Saya batalkan karena 100 rakaat. Waktu itu istri saya tanya, "Loh kenapa dibatalkan, Bah?" "Ya Allah gak batal mi jaluke 100 rakaat itu." Tak takoni mari jam piro? Jam 12 bengi mari ini. Mumung gorong aku mlebu rumah sakit ini aku tak batalno aku ngene. Gak kuat nyonggo sikil iku lho, Pak. Terus istri saya bingung gini. Kok ono ya, Pak ya? Wong sing nglakoni salat tarawih sampai 100 rakaat. Ya mungkin mereka terbiasa, enggak menyalahkan saya. Terus istri saya tanya, "Ngene lho, Pak. Apa ono ganjaran amal sing enteng tapi ngungkuli ganjarane koyok ngelakoni 100 rakaat?" Lah pas waktu itu saya bawa kitab namanya. Kitab namanya Tarhib wa Targhib. Yang ada hadis menyatakan tadi Pak, barang siapa yang duduk di majelis ilmu 1 jam saja itu fadilahnya melebihi sholat 1000 rakaat. Cari bojoku, aku meleku Abah, melak sama pengajian sak jam ae. Kan cerdas Pak. Dan Masjid Pondok Indah itu mengatakan, "Ustadz, Pak Yai nanti jam 11 sampai sekitar jam 12 itu ceramah monolog. Jam 12 sampai dengan jam 1 ceramah dialog." Terus dia mengatakan, karena kami yakin duduk di majelis ilmu di masjid
dalam rangka menghabiskan malam Ramadan, itu juga fadilahnya besar. Cerdas kan Pak. Terus nanti jam 1 baru kita zikir istighosah sampai setengah 2 Pak Yai. Lah setengah 2 nanti sampai jam 3 atau jam 3:15 nanti jenengan mimpin qiyamul lail. Setelah itu ada majelis yang tak kalah pentingnya, majelis sahur bersama. Itu cerdas Bapak Ibu. Jadi jangan sempitkan Pak. Orang iktikaf tidak harus duduk sendirian merenung, ujung-ujungnya teklak, tekluk. Dan dia merasa pede cerita sama kawan-kawannya, Mas, aku tadi malam itu yakin sekali mendapatkan Lailatul Qadar. Kok bisa? Rasanya hatiku damai, tenang, aku sujud itu gak kerasa apa-apa. Keturun Pak. Makanya saya sering menulis, cerdas menyambut malam Qadar. Cerdas menyambut malam Qadar. Kalau sudah begitu Pak, enak, gak jenuh. Terus kadang-kadang saya disuruh murotal. Nanti di tengah-tengah ceramah Ustadz, nanti sampean murotal, 10 menit murotal, mereka nyimak. Ya untung iso kabeh kula Pak. Nek gak iso rugi ngundang niki Pak. Jauh-jauh nanti disuruh murotal, disuruh tausiah, disuruh muhasabah, disuruh munajat, disuruh qiyamul lail. Tidak Bapak Ibu, jangan hanya duduk sendirian merenung. Saya jamin mesti sampai ngelamun jelas wis. Sejauh mana batasan kita fokus Pak? Alah setengah jam wis ambiar kabeh fokus sampean. Makanya kan saya sarankan imam masjid itu terutama tarawih ini kan jangan panjang-panjang Bapak Ibu. Terutama kenapa? Boleh panjang kenapa Pak? Boleh nggak kira-kira kalau imam tarawih itu pakai 1 juz atau 2 juz yang panjang-panjang? Boleh. Syaratnya apa? Syaratnya makmumnya harus hafal ayatnya, atau paling tidak dia nyimak dari belakang pakai Quran begini. Nah tak delok jamaah muhajirin itu koyoke gae. Terus imamnya baca ayat yang aneh-aneh, makmumnya nggak hafal. Hadirin, yang terjadi adalah Anda pasti ngelamun. Iki dienak-enak no bismillahirrahmanirrahim. Sabbahali sabbahai iku sing iki sabbah sing ndi kok gak tahu ketemu aku maca sabbahai. Dan saya jamin pasti Anda ngelamun kecuali Anda hafal Quran dan menyimak. Makanya saya lihat-lihat Pak, kalau jamaahnya ini sekiranya jamaah banyak tak delok iki ono hafal Quran akeh, baca ayat yang panjang-panjang aneh-aneh itu. Makanya jangan salahkan orang-orang kampung itu Pak. Orang kampung walaupun 20 rakaat mereka pakai juz amma yang terakhir, tujuannya satu, supaya jamaahnya sambil nyimak itu bisa. Pertama, alhaqumut takasur. Yang kedua, wal asri, kan urut Pak. Yang ketiga, wailul likulli humazatil lumazah. Yang keempat, alam taroh. Tadi niteni, iki kurang 3 hari gitu. Tapi ini imamnya dawa Pak, sampean gak apal iki. Iki rong piro maneh ya, mau tak hitungi 3 tapi kok 4. Sudah, jangan sok-sokan lah Pak, biasa-biasa saja, standar-standar saja. Makanya ada ayat faqra'u ma tayassara minal Qur'an, maka bacalah yang paling mudah dari Al-Qur'an. Apalagi nanti kemudian imamnya baca ayat aneh-aneh salah, makmumnya gak hafal, sing ngilingno sapa? Alladzina amanu, lali mana? Alladzina amanu. Iki bingung, iya alladzina amanu sing ndi iki? Juz 1 ana alladzina amanu, 2 ana alladzina. Bingung iku. Akhirnya sikut-sikutan. Sing ndi? Alladzina amanu sing ndi? Wis nek apa alhaqumut takasur wal asri alam tara li ila ra'aital ladzi. Itu lebih bagus Bapak Ibu. Kena dititeni ngoten lho Pak. Ini persoalan prinsip sebenarnya. Oke, hadirin sekalian. Kemudian ini yang paling penting, yang syarat dan ketentuan berlaku tentang studi kepantasan. Bapak Ibu, apakah yang dinilai oleh Allah yang akhirnya berhak menerima Lailatul Qadar dalam aspek ritual? Tidak Bapak Ibu. Maaf, tolong dicatat baik-baik bahwa ibadah yang dinilai oleh Allah itu selalu 3 segmen Pak. Pertama, sebelum ibadah. Kedua, ketika ibadah. Ketiga, setelah ibadah. Sholat yang kita lakukan subuh tadi Pak, itu dinilai oleh Allah dengan 3. Sebelum sholat, ketika sholat,
setelah sholat. Jadi bukan hanya pada saat sholatnya salah kita Pak. Kita haji Pak, yang dinilai Allah apa? Sebelum haji, ketika haji, sesudah haji. Qoblal haji, indal haji, ba'dal haji. Sholat, qoblas sholah, indas sholah, ba'das sholah. Sama kayak itikaf itu Pak. Mohon maaf Bapak Ibu, Lailatul Qadar ini tidak mungkin diberikan Allah kepada orang yang masih berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Contoh, sebelum dia iktikaf ke masjid, dia transaksi dagang Pak, tapi dia bohong, bujui Pak, barangnya barang elek diwara api, terus iktikaf Pak, diterima mau? Demi Allah enggak Pak, enggak mungkin Lailatul Qadar diberikan kepada orang yang pembohong, enggak mungkin Pak. Oh mari bojo kok itikaf itu. Masya Allah. Ini ada cerita Pak, ada pemuda dan pemudi, remaja dan remaji ya. Joko dan joki pacaran. Sok-sokan dia telepon pacarnya, sayang nanti malam kita iktikaf yuk, kan malam 25. Di mana sayang? Di masjid. Jam berapa? Ya kita berangkat jam 12 malam. Waduh kalau malam aku takut sayang. Gini aja, tak jemput ya, tak jemput. Dijemput sampai pacar ya Pak. Pacar itu bahasa Inggrisnya gendaan itu. Sampai di rumahnya digonceng, belum jadi suami istri, belum halal, digonceng ada nyewabuk rapat ngoten Bu, menuju ke masjid mengharapkan Lailatul Qadar. Orang waras saja mikir Pak, bagaimana dia mencari Lailatul Qadar dengan jalan maksiat. Aneh. Terus dia berharap Allahumma innaka afun, preket, jangan malaikat preketek, kon mari gendaan ngono sis. Nggih ngapunten Pak, tak beber ae kabeh wis cek krasa. Hadirin ndak bisa Pak. Ndak bisa. Ada orang baru ngentit sandale koncone ngentit terus iktikaf. Iki sandale ketokane apik iki rek, anyar iki kulit iki. Mumpung gak duwe dhuwit kok riyo tak urupi sandalku jepit ae. Ngurupi sandale koncone berharap Lailatul Qadar. Ndak ada. Tidak mungkin orang yang ahli maksiat, yang durhaka kepada Allah, dia mendapatkan Lailatul Qadar walaupun dia Pak iktikaf semalam suntuk di masjid. Coba keluarkan logika tentang zahir, keluarkan logika tentang ritual. Jangan hanya stagnan kita mengejar Lailatul Qadar dalam konteks ritual saja Pak, gak kena kita nanti, gak nyambung nanti. Yang kedua, tidak mungkin Lailatul Qadar diberikan kepada orang yang hatinya ada kebencian kepada orang lain, dendam sama orang lain. Percuma sama iktikaf. Iki tak wanek-wanekno temenan cek sampean cek krasa temenan iki. Sampean iktikaf gak wawu ambek tangga. Percuma iktikaf itu. Karena spirit perubahan dari Lailatul Qadar itu adalah pensucian hati, pensucian jiwa, dan salah satu indikator hati yang bersih suci itu ndak punya benci, ndak punya dendam. Isok gak wawu ambek dulur iktikaf. Demi Allah Bapak Ibu, bukan Lailatul Qadar Pak, itu Lailatul Modar itu. Gak wawu konco, gak wawu tonggo, sing gak wawu maratuane dhewe gak diwawu soal. Ngono iku melok iktikaf nang masjid Pak. Ndak ada. Ndak bisa Bapak Ibu. Syarat dan ketentuan berlakunya itu tidak kita lakukan. Ono ibu-ibu loro nang masjid iktikaf Pak, ngrasani maratuwa. Mbak, aku nama masjid mau jane yon kepengin menghindari maratuwaku nang omah saiki, Mbak. Wis gak kena Mbak maratuwaku iku, Mbak. Wis. Wong iku wis kabeh panganan nang meja dientekno maratuwaku dhewe. Sak kerupuk-kerupuk sak blek dientekno dhewe. Pancen geragas Pak maratuwaku. Lah, iktikaf ngrasani maratuwa wis. La haula wala quwata illa billah. Enten ngaten teng mriki Bu tiyang ngoten niku. Pun pindah nggih tiyang nggih. Pun pindah. Alhamdulillah wis pindah adoh. Tapi akhirnya balik mriki malih. Sebenarnya inilah yang harus kita jaga Pak. Oh, ibu-ibu protes, Yai kula niki lah alhamdulillah Pak Yai, saya itu dari awal Ramadan itu puasa saya jaga Pak Yai. Tiap malam saya tahajud Pak Yai. Dan alhamdulillah saya satu hari satu juz Pak Yai. Alhamdulillah saya itu senang dengan ibadah ini. Tapi saya ada kelemahan Pak Yai. Apa Bu? Kula niki ngantukan Pak Yai.
Mboten kuat nek longgo suwe niku mboten kuat kula niki. Kira-kira kula niki turu niku angsal apa mboten? Nggih angsal pun turu kok gak oleh. Mboten ngeten lho Pak Yai, maksud kula niki kuwatir nek pas kula turu Lailatul Qadar teko. Saya tak, Bu. Lailatul Qadar iku tanggane sampean tak bareng. Logikanya gaya apa? Anda kalau pantas mendapatkan dan berhak mendapatkan masih turu dinteni sampean. Dikatakan turunnya malam Qadar itu bukan per jam, per menit, per detik Pak. Semalam suntuk turun itu Pak. Dari mana saya ambil? Hatta matla'il fajr. Hatta itu kan durasinya panjang. Jadi kalau sampean misalnya mau semalam suntuk silahkan Pak. Kalau tidak kuat ambil awal malam jam 9 sampai jam 12, selebihnya istirahat. Atau ambil tengah malam jam 12 sampai jam 1. Atau ambil sepertiga malam terakhir. Silahkan. Nggak mungkin lari Bapak Ibu. Nggak mungkin lari Pak. Terus anggite wong sing melek antok sing oleh Lailatul Qadar. Tidak Bapak Ibu. Anda tidur pun Anda akan dikejar oleh malam Qadar. Karena itu hak panjenengan. Dan Anda pantas mendapatkan itu. Aku dikawani turu rek tak lek-lekno yo, nggawa remason, nggawa balsem, dikecruti ambek caos sambel lho, gak ngantuk. Ini dari mana? Madhab apa ini Bapak Ibu? Yang penting hati kita itu sadar, oh ini malam saya harus menghidupkan malam, kan begitu. Apalagi ngeklaim dia mendapatkan malam Qadar. Bapak Ibu, Lailatul Qadar itu sumber kebaikan Pak. Sama kayak orang baik. Mana ada orang baik ngaku Pak? Tidak ada Pak. Tanda-tanda orang baik itu dia tidak pernah ngaku kalau dirinya baik. Nek ono wong ngaku dheke api wis pasti gak api. Sampeyan ngerti Pak, wong sing paling apik sak RT sapa? Ya aku iki Pak. Elek Pak. Sama, orang mendapatkan Lailatul Qadar tidak pernah mengaku dia dapat. Kok iso cerita nang kanca-kanca niku, Mas mambengi mau ki itikaf iku jam 1 bengi lho Mas, ana suara gedebuk ngono. Koyoke Lailatul Qadar lugur iku Mas. Masya Allah. Inilah Bapak Ibu. Ini narasi-narasi yang menyesatkan, ini harus kita luruskan. Harus kita luruskan. Jadi Bapak Ibu, siapa yang mendapatkan itu, yang hatinya bersih dari kebencian, bersih dari kesombongan, bersih dari riya, nggak punya hasud sama tetangga, nggak punya jelek sama keluarga, semuanya baik Pak, nggak bohong, nggak durhaka kepada Allah, hatinya fokus, itulah yang berhak mendapatkan hadirin. Nah yang paling akhir, bahwa tidak ada sebuah ibadah itu kemudian qabul. Kan begini Pak, orang itu kalau mendapat malam Qadar itu kan paketannya banyak. Satu, pasti dosanya terampuni. Kedua, pasti dapat pahala. Yang ketiga, pasti dapat surga. Kan sudah jelas itu. Itu kan nanti, itu kan urusan private, urusan dia. Lah hubungan sama sosial apa? Ini Pak, ini yang penting. Bahwa ada perubahan besar-besaran dalam kehidupannya dalam konteks sosial. Tambah sabar, tambah loman, tambah semangat ibadah. Dan itu kaitannya dengan orang lain Pak, yang merasakan dia mendapat malam Qadar itu ya orang di sekitarnya. Contoh, suatu ketika ada seorang istri mengomentari suaminya, ya Allah papa ini mari poso kok tambah sabar ya papa, ya Allah sak delok biyen sak durunge poso iku ngamukan titik ngamuk ngene ngamuk, saiki sabar meseman papa iku blonjo ya ditambahi terus saiki aku. Anda mendapatkan Lailatul Qadar Pak, yang komentar istri Anda, tapi istrinya kan komentar dalam hati. Tapi ini ono wong lanang iktikaf 10 malam terakhir gak absen blas Masjid Muhajirin, tiap malam datang dia, tapi kelakuannya pancet, sing wedok batin, ya Allah papa sampean niku bendalu iktikaf nang masjid pancet. Anda gagal Pak, ritual dapat sampean, tapi malam Qadar hilang sudah. Cerminan perubahan dari akhlak, karakter itu terpenting dalam urusan ini. Sing lanang yo batin Bu nang sing wedok, ya Allah mama iki rek
Mari poso iku masyaallah berubah. Biyen iku ngomelan cerewet, cangkeme cuawak. Saiki ku zikir terus mama iku tak delok ya Allah. Titik-titik zikir maca Quran. Astagfirullah, astagfirullah. Anda sukses Bu Lailatul Qadar sampai temenan ya. Dadak sing lanang batin ya Allah, mama kon niku yaumin melekan bendina masjid 10 malam terakhir itikaf ya kan berubah belas. Tambah parah kon. Wingi ku ngomel ku sedina ku paling 3 jam. Iki 6 jam soalnya. Anda gagal Bu. Karena itu cerminan perubahan akhlak, perubahan karakter ini menjadi indikator bahwa kita mendapat hadiah malam Qadar. Ini loh dahsyatnya malam Qadar Pak. Sampai bisa menyentuh dalam perubahan pikiran, perubahan akhlak, perubahan karakter. Tidak sekedar membingkai malam itu dengan ritual saja. Dongo tok ndak, wiritan tok ndak, tapi semuanya menyeluruh. Dan orang yang seperti ini Bapak Ibu, di 11 Ramadan, di 11 bulan setelah Ramadan, biasanya ibadahnya semangat luar biasa. Nah masjid niku biyen kadang-kadang telat, komat baru berangkat. Niki mboten Pak, setengah jam sebelum waktunya harus berangkat. Subuh niku biasanya ngepres adzan, niki mboten. Subuh ini jam 4, jam 3 budal. Sampai ngresiki jeding. Perubahan. Yang lain kerasa semua. Sak jamak ya Allah. Pak to iku ya Allah, sakit perubahan rek. Salate tambah serga. Tak delok iku ya. Nek nang masjid mesti nggawa dhuwit nyelengi Masya Allah, mesti nyelengi biyen gak tahu nyelengi medhit biyen iki. Aku wingi butuh dhuwit diutangi, ya Allah, wong wis Masya Allah. Sukses Pak sampean Pak. Dadi anugerah malam Qadar itu di samping sampean dapat hadiah pahala, hadiah diampuni dosa, hadiah surga, sampean dikasih hadiah dirubah oleh Allah, hidupnya menjadi ke arah yang lebih baik. Itulah hakikat daripada Lailatul Qadar. Hadirin, jangan stagnan 10 hari terakhir saja. Nek kula balik takon umpamane gak ono janji Lailatul Qadar, apa sampeyan gak iktikaf? Lebih jauh dari itu. Kalau tidak ada janji surga dari Allah, apakah kita tidak ibadah kepada Allah? Mestinya omongkan ya Allah, ada dan tidak ada Lailatul Qadar, saya tetap mengabdi kepadamu ya Allah. Ada tidak ada Lailatul Qadar, saya tetap terus bertawajuh menyebut dan membesarkan namamu ya Allah. Karena yang aku harapkan tidak sekedar Lailatul Qadar, tapi ridhomu ya Allah, ridhomu ya Allah. Dene kula angsal Lailatul Qadar nggih bonus ya Allah, matur suwun sangat ya Allah. Ngoten carane Bu. Pun suwe-suwe tambah ngelak kula niki ceramah niki Pak. Hadirin, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan paling tidak bisa membuka khazanah pemahaman kita terhadap malam Qadar. Dan ada waktu beberapa hari lagi Pak, manfaatkan, tapi tentu dengan syarat dan ketentuan berlaku. Semoga Allah Ta'ala ridho kepada kita, menerima ibadah puasa kita dan semua yang ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, dan Allah hadiahkan kepada kita mendapatkan malam Qadar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.